Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Selamat Bu. siang, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 2 kurang ya, kurang sedikit. Kita mulai saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah siap, sudah makan siang dulu. Yang muslim sudah sholat dulu tentunya tadi ya. Kemudian segala perlengkapan mudah-mudahan tidak terkendala selama kita mengikuti perkuliahan, baik itu menggunakan laptop maupun handphone, dan juga sinyal internetnya. Mudah-mudahan saya juga hari ini bisa lancar memberikan perkuliahan tatap maya, tidak terkendala lagi soal sinyal. Hari ini kita akan membahas, melanjutkan materi kita untuk pertemuan 12-13 ya, sebenarnya kita terkait dengan pengolahan dan analisis data. Nah, untuk sekarang, jadi kita coba belajar pelan-pelan. Dari kemarin saya sudah posting kuesioner pengolahan dan analisis data. Itu untuk supaya saya tahu di antara teman-teman semuanya di sini, angkatan 2019 ini, apakah sudah pernah melakukan analisis data kuantitatif tentunya ya, yang menggunakan uji statistik dengan menggunakan software SPSS. Dari hasil survei tadi saya lihat sekilas hasilnya itu ada yang sudah pernah untuk beberapa jenis analisis, ada yang belum pernah, dan kalau dilihat persentasenya memang hampir beberapa jenis analisis itu belum pernah semuanya gitu menggunakan SPSS. Insya Allah nanti selama 2 minggu ke depan, hari ini dan minggu ini dan minggu depan maksudnya, kita akan coba belajar melakukan pengolahan dan analisis data, belajar mengenai hal tersebut terkait dengan teori dan juga prakteknya mungkin beberapa ya, latihan soal. Meskipun untuk cara analisis ini sebenarnya sekarang sudah sudah lebih mudah kalian memperoleh sumber referensinya, baik itu dari buku panduan analisis statistik menggunakan SPSS itu sudah banyak. Kalau misalkan ada yang mau menggunakan yang lain, yang menggunakan SAS, data mining, kemudian ada yang menggunakan Minitab mungkin, atau Stata, itu dipersilahkan. Nah, untuk latihan-latihan di sini, mungkin nanti saya coba menggunakan SPSS. Gitu. Kemudian video tutorial juga sudah banyak ya, di YouTube bisa kalian lihat juga gitu. Tapi nanti sebisa mungkin saya coba berikan juga video latihannya, maksudnya penjelasan terkait dengan masing-masing analisisnya. Nah, untuk sekarang kita coba dulu di materi yang terkait dengan pengolahan data. Coba, mudah-mudahan share screen saya tidak terkendala. Bentar ya. Bismillah. Nah, untuk pengolahan data penelitian gizi, nah itu kan ada penelitian yang dia kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Nah, untuk pertemuan sekarang kita coba bahas dulu untuk data yang kuantitatif. Data yang kuantitatif, sebentar saya sudah tampak di layar masing-masing ya? Sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, kita coba bahas terkait dengan alur ya atau tata cara pengolahan data yang kuantitatif. Dari beberapa minggu lalu juga saya sudah berikan PDF materinya. Mungkin bisa dibaca juga di situ. Nah, di sini mungkin kita lebih ke diskusi ya, diskusi lebih lanjut. Mungkin ada beberapa hal yang belum terlalu jelas apabila hanya membaca gitu. Dan sekalian nanti kita juga atau saya juga akan praktekkan contoh pelaksanaannya ya, contoh pengerjaannya itu seperti apa.
Nah, ini, nah sekarang sekilas dulu ya, maksudnya apa sih pengolahan data itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan, pengolahan data itu apa sih? Coba, ada yang bisa? Ada yang mau? Apa sih pengolahan data? Atau tidak perlu definisinya plok-plok sih sebenarnya, tetapi apa sih yang kita lakukan ketika kita menyebut kalau kita itu sedang mengolah data? Silahkan, ada yang bisa? Menganalisis datanya, Bu. Ini siapa? Ahnia, Bu. Ahnia menganalisis datanya. Ada lagi? Iya, menganalisis datanya supaya bisa diambil kesimpulan dan informasi dari hasil datanya. Baik, menganalisis datanya supaya bisa mengambil kesimpulan dari hasil datanya. Ada lagi yang lain? Setuju dengan apa yang disampaikan Ahnia? Oke, ada lagi yang lain setuju dengan apa yang disampaikan Ahnia? Maaf ya barusan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Suaranya kecil, Nak. Mentari, Bu. Mentari, ya. Mentari, bagaimana? Menurut saya itu pengolahan data itu menghasilkan informasi dari data mentah, Ibu. Menghasilkan informasi dari data mentah. Baik. Ya. Dari dua tadi yang disampaikan oleh Ahnia, disampaikan oleh Mentari, ya. Nah, pada dasarnya hampir sama intinya kan? Intinya dari awal minggu lalu kan kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, sudah nih datanya terkumpul kan? Data sudah diperoleh gitu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan serangkaian cara agar data yang telah dikumpulkan tersebut bisa memberikan informasi. Tadi seperti yang disampaikan Mentari, disampaikan oleh Ahnia, memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah, ini tergantung tujuan dari penelitian kita itu apa gitu. Jadi kita sudah menyusun instrumen, kita sudah mengambil data, sudah melakukan survei misalkan, sudah melakukan wawancara atau apapun itu metode yang digunakan, datanya sudah terkumpul. Nah, saatnya kita melakukan pengolahan, nanti dilanjut dengan analisis data. Nah, pengolahan data ini tadi, intinya kita itu ingin mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari data yang sudah kita ambil tadi di lapangan, ataupun di lab, ataupun dimanapun itu tempat kita mengumpulkan data. Gitu. Nah, proses atau alur dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tadi pengumpulan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Untuk proses pengolahan data ini, sebelum nanti kita masuk ke proses analisis analisis data. Nah, itu ada namanya editing, ada namanya coding, ada entry, ada cleaning. Jadi mempersiapkan data tersebut sebelum nanti kita lakukan analisis data. Kalau misalkan kita kuantitatif, nah itu biasa dilakukan, kita mengambil sampel ya, data kuantitatif kita mengambil sampel, maka kita nanti akan melakukan uji statistik. Nah, untuk di pengolahan data ini, nah, informasi yang bisa langsung kita dapat di dalam prosesnya itu, nah nanti bisa disajikan dalam bentuk narasi, tabel, ataupun grafik. Nah, tetapi setelah itu kita lanjutkan ke proses analisis data. Jika kita mengambil sampel di dalam data penelitian kita, maka kita nanti akan ada uji hipotesis menggunakan uji statistik. Nah, untuk membuktikan hipotesis apa, gitu kan? Hipotesis yang telah kita susun terbukti atau tidak, misalnya tolak H0 atau misalnya belum cukup bukti untuk menolak H0, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti dilanjut ke analisis data. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus melakukan serangkaian kegiatan dulu nih. Sebelum data tersebut siap untuk dianalisis, kita tadi melakukan editing, coding, entry, sama cleaning.
Nah, mungkin ini masih di apa ya istilahnya textbook yang dari terkait dengan metodologi yang dari awal tahun berapa gitu kan menyebutkan seperti ini. Nah, dari tahapan-tahapan ini memang ada apa ya istilahnya secara umum kita melakukan hal ini gitu. Tetapi misalkan contoh seperti ini untuk entry untuk saat ini yang kita misalkan prosesnya dilakukan secara online, survei online, itu kan biasanya kita menggunakan salah satunya ya metodenya itu menggunakan Google Form gitu. Nah, itu berarti kan kita tidak lagi melakukan proses entry data lagi gitu dari yang kuesioner hard copy ke dalam Excel misalkan ataupun SPSS. Nah, tetapi untuk proses-proses yang lain, misalkan coding ataupun cleaning, itu pun kita masih tetap melakukannya gitu. Hanya untuk entry memang kalau misalnya kita menggunakan kuesioner online ya, kita tidak lagi menggunakan itu karena langsung datanya kan responden nanti tinggal isi, klik gitu kan. Jadi nanti kita sudah bisa mengambil datanya, kita download Excel-nya, nah udah ada datanya. Nah, tetapi tetap kita nanti pun harus tetap mengolah data Excel tersebut gitu. Nah, di sini kita bicara yang dia benar-benar melakukan proses editing, coding, entry, cleaning ini kasusnya saat ini kita melakukan surveinya itu secara offline. Jadi kuesionernya kita masih berupa hard copy. Nah, jadi kita akan melakukan proses-proses pengolahan data ini. Gitu. Kalau misalnya kita bahas satu-satu, nah ini tadi ya cara pengolahan data itu pun ada yang manual, misalkan tadi surveinya kita offline. Nah untuk pengolahan datanya ada yang masih manual juga, gitu. Misalkan hitungannya masih kalkulator, ada juga yang dia ditulis tangan, gitu ya. Mungkin kalau data-data yang sedikit, misalkan data-data yang hanya 10, hanya 5, misalkan kita masih bisa mungkin ya, meskipun tetap perlu waktu yang lebih lama dibanding kita menggunakan alat atau software pengolahan data yang lain, misalkan Excel, SPSS, info, Stata, SAS, Minitab, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi jika misalkan kurang menguasai yang pengolahan data tadi, aplikasi pengolahan data mau manual, ya silahkan sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk data-data lapang yang respondennya misalkan 1000 atau 100, sepertinya itu sudah kewalahan ya kalau misalkan masih manual gitu. Mungkin untuk data lab yang dia satu kali analisisnya itu hanya duplo, triplo, 2 kali atau 3 kali pengulangan. Kemudian data yang diambil juga tidak terlalu banyak, mungkin masih bisa gitu kita manual, tidak menggunakan aplikasi pengolahan data. Tetapi kalau misalkan kita survei dan sampelnya itu sudah ratusan, ribuan, itu rasanya kalau misalkan masih manual takes time lah, cukup banyak menyita waktu. Belum lagi nanti kalau misalkan ada salah perhitungan. Nah, untuk yang di sini, kita kasusnya kita coba akan memanfaatkan Excel dan juga SPSS. Nah, awal pertama editing. Nah, editing di sini poin yang paling utama sebenarnya adalah kelengkapan data. Jadi kita melakukan cross check setelah data itu diambil, kita cek ini benar tidak ya datanya gitu. Kemudian kita lihat juga karena kan misalkan enumeratornya itu lebih dari 1, bukan kita sendiri. Atau kuesioner yang diisi sendiri oleh responden, misalkan seperti itu. Ataupun dia wawancara tetapi enumeratornya itu berbeda-beda. Kan tulisannya ada yang bagus misalkan, ada yang hanya dia yang bisa baca misalkan. Nah, itu kita harus cek sebagai peneliti, kita nanti harus cek apakah data tersebut dapat dibaca atau tidak gitu. Apalagi nanti kalau misalkan orang yang mengambil data enumeratornya wawancara dan orang yang entry data itu beda. Nah, itu hati-hati sekali. Jadi ketika masih di awal sebelum masuk ke entry data,
dia harus memastikan datanya itu bisa dibaca oleh semua orang. Gitu. Jadi harus jelas tulisannya di situ. Kemudian dilihat juga datanya lengkap atau tidak gitu. Kemudian konsisten atau tidak. Contohnya nanti juga ini terkait dengan cleaning ya, konsistensi ini. Misal dia data apa ya? Data yang membutuhkan konsistensi. Contohnya ibu hamil, data ibu hamil, pertanyaan di atasnya itu apakah ibu melakukan pemeriksaan selama kehamilan? Misalkan. Jawabannya iya, tidak. Nah, kemudian dia jawab tidak misalkan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan ada pertanyaan jika menjawab ya, berapa kali dalam selama Anda hamil Anda melakukan pemeriksaan misalkan. Nah, nanti bisa jadi dijawab di atas jawabannya itu tidak. Nah, aturan kan di bawahnya itu harusnya kosong, tidak diisi karena dia sudah jelas-jelas tidak melakukan pemeriksaan kesehatan selama hamil gitu, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan ya maksudnya. Nah, kemudian ketika di pertanyaan selanjutnya itu enumerator ataupun kuesioner yang langsung diisi oleh responden itu diisi, nah, berarti kan itu sudah tidak konsisten kan? Dia jawab tidak, tetapi di situ dia jawab 2-3 kali atau 4 kali atau berapa kali lah, tergantung apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang tertutup, yang pilihan ganda misalkan seperti itu. Nah, itu kita harus cross check ketika kita lihat, misalkan ketika kita lihat wah ini udah tidak konsisten. Nah, atau misalkan ketika dilihat wah ini tidak diisi datanya, berarti kan terkait dengan kelengkapan ya. Gitu. Atau oh ini tidak bisa dibaca, apa ya ini maksudnya gitu. Nah, nanti ini pengalaman juga untuk kalian nanti ketika misalkan menulis menyusun kuesioner, misalkan menggunakan enumerator yang banyak, jangan lupa juga tuliskan di situ nomor handphone enumeratornya untuk nanti cross check. Nah, kita sebenarnya bisa menyelamatkan si data satu orang responden tadi yang tidak lengkap atau yang tidak terbaca gitu. Dengan cara kita melakukan cross check ulang. Kalau misalkan kita bisa meng-cross check ke enumeratornya kalau wawancara ya, ini apa ya maksudnya gitu. Saya tidak bisa membaca misalkan. Nah, kalau dia masih ingat atau dia bisa mengklarifikasi sampai dengan datanya itu jelas gitu. Kita bisa menyelamatkan data tersebut, masih bisa dipakai ke tahap selanjutnya, misalkan gitu. Atau misalkan kuesioner, di situ dicantumkan juga nomor handphone respondennya. Nah, boleh kita melakukan cross check ulang juga gitu. Itu mohon maaf kemarin ada pertanyaan yang terlewat yang belum Ibu isi misalkan. Boleh saya tanyakan ulang. Nah, kalau misalkan bisa dikejar ya datanya yang tidak lengkap tadi, itu silakan ditambahkan. Nah, jadi ini di dalam proses editing lah istilahnya kalau di dalam tahapan ini. Kemudian kita masuk ke coding. Nah, pengkodean. Nah, ini ada yang namanya buku kode atau coding book yang dulu sempat saya cerita juga ya. Jadi ini sangat diperlukan untuk memastikan semua orang yang terlibat di dalam penelitian tersebut yang melakukan pengolahan dan analisis data itu memiliki pemahaman yang sama. Ataupun orang yang mengumpulkan data dan mengentrinya itu memiliki pemahaman yang sama terkait dengan data yang kita miliki atau data yang sudah terkumpul tersebut. Gitu. Nah, untuk data, karena kita bicara data kuantitatif ya, jadi semuanya dibuat angka, kecuali ya yang biasanya dibiarkan tetap itu nama, tetapi nama responden itu biasanya diganti dengan nomor responden atau kode responden. Jadi untuk mengidentifikasi nama responden A dan responden B itu tidak tertukar, dijadikan angka, itu biasanya kita membuat nanti variabel nomor responden ataupun kode responden. Karena biasanya kalau nama kan string ya, bukan numerik gitu kan, bukan angka. Ataupun nanti alamat lengkap ya. Alamat lengkap itu kan agak sulit juga untuk dikodekan berupa angka gitu. Tapi kalau misalkan kita samplingnya itu di suatu daerah yang sudah jelas ya, desanya itu apa, kabupatennya apa, itu juga boleh. Seperti data riset kesehatan dasar itu di-coding memang dari provinsinya ke kabupatennya, makin ke bawah misalnya ke kecamatan. Jadi
sudah ada codingnya itu. Jadi 1 misalkan Aceh, 2 itu Sumatera Utara, 3 apa gitu. Ada juga yang seperti itu. Nanti tergantung kalian apakah membutuhkan data untuk nanti diklasifikasikan per daerah tersebut atau hanya datanya itu untuk sebagai istilahnya semacam pelengkap ya. Jadi nanti ketika ingin datang kembali itu tahu harus datang kemana, misalkan seperti itu. Nah, tadi semua datanya itu dibuat angka. Jadi kalaupun jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan, yang paling gampang ya, contoh yang paling gampang. Atau misalkan pendidikan, 1 tidak sekolah, misalkan 2 SD, 3 SMP, seterusnya. Jadi semua dikodekan gitu. Nah, nama variabel pun ya untuk di coding book atau buku kode ini biasanya juga tidak ditulis panjang ya. Jadi misalkan nama responden boleh disingkat hanya nama, tapi nanti di coding book itu diberikan keterangan. Nanti saya ada contohnya. Nama itu adalah nama responden. Kemudian pekerjaan suami, kan kalau misalnya kita buat kolom-kolom, kalau ditulis pekerjaan suami itu kan panjang gitu. Nah itu misalkan disingkat jadi PKJ SMI misalkan, itu adalah pekerjaan suami. Kalau PKJ saja berarti pekerjaan responden, kira-kira seperti itu. Nah kemudian proses coding ini pun kalau misalkan nanti kita akan berlanjut mengolah data dan juga analisis datanya itu menggunakan SPSS. Nah, di penamaan variabelnya itu sebisa mungkin tidak ada spasi, karena spasi itu tidak diterima ya istilahnya, tidak diperbolehkan di dalam nama variabel di SPSS. Nah, supaya kita tidak kerja 2 kali, biasanya kalau saya untuk awal entry menggunakan Excel. Jadi kalau misalkan kita ada enumerator dan entry datanya ada beberapa orang, itu disebar dulu menggunakan Excel gitu. Nah, nama variabelnya itu saya buat tidak ada spasi. Jadi kalau misalkan kita butuh jeda, itu biasanya pakai underscore. Jadi nomor responden no res, no underscore res gitu. Supaya nanti ketika kita mau pindah ke SPSS, itu gampang, tinggal copy aja, kopas aja ke variable view-nya si SPSS itu gitu. Jadi tidak perlu lagi membuat coding ulang di SPSS. Nah, itu mungkin salah satu trik ya. Nah, sekarang kemudahan lagi yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan proses coding book, kita melakukan proses entry data sekalian ya. Ini satu tahapan selanjutnya, entry. Kita bisa, kalau dulu sebelum internet itu bisa diakses dengan mudah, ketika saya S1 itu, ketika melakukan survei, enumeratornya misalkan ada 10 orang, yang entry data pun ada 10 orang. Nah, itu tuh nanti perlu ada 1 orang yang menggabungkan. Jadi semuanya itu si enumerator 1 store data 100 data ke yang PJ untuk menggabungkan. Yang orang kedua juga sama. Nanti 1 orang itu menggabungkan data-datanya semuanya, di copy dari file 1 ke data yang gabungan, misalkan copy dan seterusnya sampai semua data dari 10 enumerator itu terkumpul gitu. Nah, kalau sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa menggunakan Google Sheet misalkan. Sekaligus jadi entry datanya itu di situ. Jadi udah orang tidak perlu lagi menggabungkan, tidak perlu lagi ada orang yang menggabungkan datanya gitu. Nanti enumerator 1 silakan isi dari baris nomor 1 sampai 100. Kemudian baris 101 sampai 199 atau sampai 200 itu oleh enumerator 2 gitu. Jadi dia bekerja jadi situ gitu kan. Dan istilahnya. Nanti si Google Sheet-nya itu kita bisa share ke nomor email masing-masing gitu kan. Di beberapa orang enumeratornya. Nah, mungkin nanti ini yang bisa kalian lakukan juga kalau misalkan nanti surveinya itu dilakukan oleh beberapa orang ketika menggabungkan data. Tapi sama prosesnya masih entry ya. Kalau misalkan dia masih manual ya, survei ke lapangannya itu masih menggunakan kuesioner yang hard copy gitu kan.
Meskipun sekarang sudah banyak juga sih yang survei-survei itu sudah langsung ya, sudah langsung dia menggunakan gadget, jadi bawa tab atau bawa handphone, jadi tekniknya misalkan masih tetap wawancara, tetapi ketika mengisikan datanya itu tidak diisikan ke kertas hard copy, tetapi sudah langsung di Google Form misalkan, langsung secara computerized ya, maksudnya sudah menggunakan software atau aplikasi tertentu. Jadi nanti itu sudah sekaligus sekali jalan gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk proses coding dan entry data. Sebelum masuk ke tahapan yang cleaning, atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Tidak ada? Kalau tidak, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang bunyi, siapa ya? Udah kepencet? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ah, siapa ini? Nurul? Tidak ada, Bu. Oh, baik, tidak ada. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ini saya buat video kalau tidak salah. Nah, ini adalah, sebentar saya pause ya. Ini adalah contoh coding ya. Jadi di sini terlihat tidak? Ini saya sudah upload juga di Sibda sih, di forum diskusi. Nah, silakan dilihat. Jadi ini misalkan contoh ada kuesioner ya. Ada kuesioner. Nah, tahap editing tadi ini kita lihat di tahapan yang kuesioner tadi ini. Jadi ini terbaca atau tidak, ini karena saya menggunakan komputer contoh ya. Jadi ini insya Allah terbaca gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan tulisan tangan gitu. Nah, mungkin ada yang perlu diklarifikasi gitu kan. Atau ada yang data tidak lengkap, nah silakan nanti kalau masih bisa dilengkapi itu dihubungi lagi enumeratornya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi coding book ya, coding book ada yang dia menggunakan Excel, ada yang menggunakan SPSS langsung, tetapi yang banyak itu menggunakan Excel dulu. Jadi di sini contohnya misal nama lengkap, sebentar ya. Nah, nah ini, nah ini apa? Contoh bagaimana kita melakukan coding nama variabel. Misalkan ini tadi yang saya contohkan ya. Ini kan keterangan, di sini keterangan variabel, di sini kode variabelnya. Ini bebas, terserah suka-suka ya. Mau semuanya menggunakan dua huruf gitu kan. Yang penting itu mudah dipahami dan semua orang yang melakukan entry data, kemudian nanti yang mengolah itu memiliki pemahaman yang sama. Jadi harus baca dulu coding book semuanya gitu. Jadi misalkan di sini untuk dusun saya singkat jadi DSN misalkan. Untuk pekerjaan responden disingkat jadi PKJ. Kemudian tipe datanya apa? Numerik itu yang bisa diangkakan ya, berupa angka. Kalau string itu, nah ini numerik dan string ini disesuaikan karena nanti akan melakukan pengolahan datanya itu menggunakan SPSS. Jadi kalau misalkan string ini di SPSS itu dia tidak terbaca, tidak bisa dianalisis, dia hanya berupa huruf, bisa alamat, bisa nama, gitu kan, nama responden. Nah, kemudian di sini adalah keterangan-keterangannya, apa yang harus kita entry-kan di kolom data tersebut gitu. Jadi misalkan di sini agama karena singkat ya, jadi agama tidak di kodenya tidak disingkat lagi gitu. Kemudian nah di sini nanti tuliskan keterangan-keterangannya itu apa saja. Jadi kalaupun termasuk enumerator ya, misalkan kita menggunakan 5 enumerator. Enumeratornya itu juga supaya memudahkan ya, bisa di-coding di sini ketika kita akan mengelompokkan datanya. Boleh juga di-coding. Misalkan nomor 1 ini tadi Alia, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu kan. Kalau ada 5 berarti ya kodenya sampai 5.
Kemudian ini ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu yang lazim digunakan ya, walaupun nanti boleh sih sebenarnya kalian tukar gitu. Kemudian di sini usia suami, usia responden. Nah, usia responden itu disingkatnya untuk kodenya usia. Usia kalau misalkan menemukan ada variabel usia itu maknanya atau maksudnya adalah usia responden. Tetapi ketika ada usia underscore SMI misalkan, itu adalah usia suami. Kemudian ada lagi usia balita, misalkan 14 bulan. Ditulisnya usia underscore BLT, misalkan. Atau apapun itu terserah. Gitu. Nah, setelah proses coding ini, kita lanjutkan ke proses coding ya. Data, entry datanya. Jadi, nah ini nomor respondennya, tulislah dulu misalkan 1. Kemudian enumnya siapa? Di sini kan Alia. Lihatlah di coding book, Alia itu nomor berapa? Lihat dulu coding booknya. Alia itu nomor 1. Nah, berarti ketika entry, tulis di situ 1. Namanya siapa? Misalkan di sini contohnya Ibu A. TTL itu adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya tinggal ditulis di situ. Kemudian JK itu jenis kelamin. Nah, di sini perempuan. Lihat perempuan itu ditulis 2. Kemudian usianya langsung ditulis saja. Nama balitanya, balita A. Oh, ini tertinggal 1 jenis kelamin ya. Jenis kelamin balitanya. Langsung usia. Nah, agamanya lihat. Di sini dia Islam itu nomor berapa misalkan. Atau kalau agamanya Katolik berarti nomor berapa. Nah, nanti lihat di coding book kita isi 1. Nah, ini alamat ditulis sesuai apa yang tertulis di situ ya, karena dia string. Kemudian juga pekerjaan, di situ apa dia tidak bekerja ya, atau ibu rumah tangga, maka ditulis dia 0. Kemudian yang pekerjaan suami itu nelayan 7. Nah, ini adalah proses entry ya, entry data, tadi coding, kemudian entry data. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses cleaning. Nah, untuk proses cleaning ini, nah nanti kan ketika di entry, ketika sudah terkumpul semuanya, semua data sudah di entry, sebelum kita nanti melakukan analisis data, kita uji hipotesisnya ya, kita melakukan uji hipotesis, nah, kita harus pastikan dulu data yang kita peroleh itu benar-benar bisa diolah atau dianalisis semuanya atau belum gitu. Nanti kita juga bisa sekaligus melakukan cross check ulang juga. Kita melakukan pengecekan kembali yang tadi kita sudah melakukan proses editing tadi, kita sudah mengecek lengkap atau tidak. Nah, bisa jadi ketika entry itu ada kesalahan namanya manusia ya, yang entry manusia gitu kan. Ada aja misalkan yang salah, apalagi data yang sudah ribuan, ada yang terlewat, ada yang salah memasukkan, harusnya misalkan di sini yang fatal itu ya pilihannya itu hanya ada 2, misalkan laki-laki perempuan, tiba-tiba ada jenis kelamin 3 di situ. Nah, itu kan harus kita cross check. Ini pun sama ya, ketika kita bisa meng-cross check ulang ke orang yang mengentry-nya itu data tersebut atau responden, sederet data responden tersebut mungkin kita bisa selamatkan. Tetapi ketika kita tidak bisa meng-cross check ulang atau mengkonfirmasi lagi data tersebut itu benar atau tidak, atau harusnya itu apa gitu kan, misalnya tadi jenis kelamin 1, 2, tiba-tiba di situ ada 3 gitu kan, 3 ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan jawaban, klarifikasi dari data yang sudah tertulis di situ, ya mau tidak mau, satu set data responden tersebut kita exclude, kita
jilid gitu kan, kita keluarkan. Nah, untuk cara melakukan proses cleaning ini ada 3 secara umum ya. Kita lihat ada data yang hilang atau tidak. Nah, data yang hilang atau tidak itu kita bisa lakukan, misalkan contohnya kita melakukan distribusi frekuensi. Kita analisis, kita distribusikan datanya. Lihat jumlahnya, kita respondennya ada 100. Apakah data kita ada 100? Ketika kita melakukan distribusi frekuensi, ternyata totalnya itu hanya 90. Iya sayang. Ini ngecat dulu ya. Tunggu dulu sebentar ya. Sama Abi ya. Sayangnya. Tunggu ya. Sebentar dulu. Ya udah di sini. Main bola? Main bola? Ya, tunggu ya, nanti habis ini ngajar ya. Baik, maaf ya. Misalnya data yang hilang tadi kita melakukan distribusi frekuensi. Harusnya data kita ada 120, tetapi ketika didistribusikan data kita totalnya hanya ada 100 atau 110 misalkan. Berarti kan ada data yang hilang ya, data yang tidak ada isinya gitu, beberapa untuk satu variabel tertentu atau di 2 variabel. Nah, kita bisa telusuri, kita bisa cari. Nah, itu bisa kita nanti short datanya, dikumpulkan, nanti ada yang data kosong-kosong. Kalau tadi tidak bisa kita konfirmasi isinya, apakah ada atau tidak, kita menghubungi orang yang entry data ataupun enumeratornya, kita delete, gitu kan. Kemudian kita bisa juga lihat variasi datanya. Tadi contoh yang jenis kelamin ya, misalkan harusnya datanya itu 1 dan 2 saja. Tetapi ketika didistribusikan misalkan jumlahnya sih sudah 120 atau 100 gitu kan, misalnya data kita 100 ya. Dan jumlahnya sih sudah segitu, tetapi ketika kita distribusikan datanya yang 1 ada 60, yang 2 ada 30, terus ada data 3 10 gitu kan. Nah, berarti kan itu 3 itu ada variasi data yang tidak kita harapkan gitu, apa ini gitu kan, data apa ini. Nah, itu kita harus cross check. Kemudian konsistensi data, ini konsistensi data contohnya tadi yang saya contohkan yang pemeriksaan kesehatan. Jadi di variabel yang ya tidak melakukan pemeriksaan itu jawaban tidaknya itu misalkan ada 30, tetapi ketika di variabel yang lanjutannya misalkan dia berapa kali data, nah itu ada 80 data, berarti ada 10 ya. Misalkan tadi totalnya kan 100. 30 misalkan dia menjawab tidak. Aturan kan yang harusnya terisi di variabel selanjutnya itu ada 70. Tetapi ketika kita olah data yang berapa kali melakukan pemeriksaan, itu ternyata ada 80 data. Berarti kan data yang 10 orangnya itu dari mana gitu. Karena kan dia jawabnya itu tidak melakukan pemeriksaan. Berarti kan tidak konsisten. Kira-kira seperti itu untuk yang cleaning. Nah, mungkin saya coba simulasi sedikit ya, simulasi untuk yang proses cleaning. Saya kalau tidak salah sudah sediakan datanya. Saya share screen ya. Nah, ini contoh data yang kita miliki. Kemudian kita akan olah menggunakan SPSS. Nah, di sini ada yang belum pernah mengenal SPSS sama sekali, boleh raise hand. Yang sama sekali belum pernah menggunakan SPSS, apakah ada? Berarti sudah semua ya? Sudah semua? Sudah semua tahu bagaimana cara mengoperasikan SPSS? Oke, kalau misalkan raise hand, takutnya sebentar. Oh, di sini dia tidak bisa ya. Tidak bisa polling.
Baik, ini karena tidak ada yang menjawab, saya asumsikan semuanya sudah bisa menggunakan SPSS ya. Kalaupun nanti ada yang belum, tapi misalkan malu menjawab di sini, boleh nanti silahkan pelajari, sumbernya sudah banyak sekarang ya kalau misalkan untuk menggunakan SPSS, dan karena SPSS ini termasuk aplikasi analisis data yang yang cukup banyak digunakan terkait dengan kemudahannya ya. Kalau misalkan dulu saya diajarin SAS, itu kita harus hafal codingnya. Jadi kalau misalkan mau melakukan uji beda, itu harus hafal dulu gitu kan, bahasa pemrogramannya, codingnya seperti apa gitu. Nah, sementara kalau yang SPSS ini kita tinggal klik asal kita tahu ngeklik yang mana gitu untuk melakukan analisis apa. Nah, itu lebih mudah gitu. Baik, jadi saya asumsikan di sini rata-rata sudah bisa menggunakan SPSS, jadi bisa langsung ya untuk prakteknya. Nah, di sini kan ada data view untuk kita memasukkan data, ada juga variable view. Nanti kalau misalkan di Excel-nya kita bisa langsung kopikan. Ini untuk yang variable view ya, karena dia ke bawah bisa kita transpose terlebih dahulu. Nah, jadi ini nanti yang dikopikan, kita kopikan ke sini. Nah, ini kan sudah langsung ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, ini sebisa mungkin pakai spasi supaya nanti kita tidak melakukan pengkodean ulang, karena di SPSS ini dia tidak menerima spasi. Jadi kalau spasi pakai underscore gitu. Nanti ini silahkan diubah ya datanya. Misalkan untuk nomor responden itu kan dia tidak ada desimal ya nomornya, jadi sini misalkan dia nominal gitu kan, terus jenis kelamin juga sama, tidak ada desimalnya, jadi dia nominal. Kemudian ini tadi status pekerjaan ya, bekerja atau tidak juga tidak ada, pekerjaan juga tidak ada. Kemudian di sini nominal semua. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Data view juga sama, kita tinggal kopikan aja. Ini ya. Kita kopikan, di sini ada 60 data awalnya, 60 data, kemudian kita kopikan ke sini. Nah, data semuanya. Nah, tadi kita ingin melihat, cuma hati-hati nanti ketika kita melakukan penyortiran ya, ini kan ada data kosong ya. Ini bukan berarti datanya tidak ada terus kita buang semua gitu. Nah, ini terkait tadi contoh saya untuk konsistensi data. Jadi di sini ada status pekerjaan. Ini ya, nomor responden itu nomor responden, JK ini jenis kelamin, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Kemudian stat PKJ ini adalah status pekerjaan, itu maksudnya ketika di respondennya itu, di kuesionernya itu ditanyakan, Anda bekerja atau tidak. Nah, 1 itu tidak bekerja, 2 itu bekerja. Kemudian PKJ ini adalah jika jawabannya itu bekerja, pekerjaannya itu apa gitu. Nah, sama tadi pertanyaan lanjutan seperti yang apakah Anda melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan? Kemudian jika iya, berapa kali? Nah, jadi kalau misalkan dia menjawab tidak bekerja, ya otomatis di bagian pekerjaan ini akan kosong. Gitu. Tapi nanti harus kita cross-check, hati-hati. Mungkin ada nanti yang dia jawabnya itu tidak bekerja, contohnya ini ya. Tapi dia ada berisi kerjaannya tuh 4 gitu. 4 itu entah nanti apakah petani, ataukah nelayan, ataukah PNS, misalnya seperti itu. Tetapi di sini yang kita ingin lihat salah satunya adalah konsistensi data. Nah, tadi salah satu yang bisa kita lakukan tadi melihat data yang missing. Nah, data yang missing itu juga harus hati-hati ya. Kita harus hafal dulu variabelnya itu apa. Kita harus tahu dulu variabelnya. Contoh ini kan sekilas kita lihat ya, ini kan datanya tidak ada. Gitu. Tetapi tidak langsung kita anggap, oh itu adalah data yang missing. Gitu. Harus kita exclude.
tidak seperti itu, habis datanya kalau misalnya kita exclude gitu kan. Nah, kita bisa lakukan, misalkan contohnya kita distribusi frekuensi. Nah, yang kita ingin distribusikan tadi jenis kelamin, status pekerjaan, ini. Kemudian kita pindahkan ke sini semuanya. Nanti ininya bisa tabelnya disertakan. Kita ingin melihat apa di sini, misalkan apakah kuartilnya, ataukah dia rata-ratanya, atau mediannya, atau jumlahnya. Nah, itu nanti silahkan ditentukan. Nah, misalkan di sini saya hanya jumlah, contoh ya. Kemudian nanti untuk cat ini enggak usah biasanya. Oh, bisa juga nanti berupa histogram ya untuk melihat datanya itu kumpulannya seperti apa gitu. Nah, ini ada macam-macam, nanti silahkan yang yang disukai itu yang mana. Kemudian nanti bisa juga sudah ya. Kita lihat dulu. Kalau misalkan seperti ini. Nah, ini kan tadi yang menggunakan frekuensi ya, menggunakan frekuensi. Kemudian di sini ada bisa dilihat data yang missingnya itu ada 1 katanya gitu kan. Kemudian untuk data pekerjaan ada 51. Nah, tetapi kita harus lihat tadi yang data missing yang 51 itu adalah orang-orang yang yang memang dia itu tidak bekerja gitu, dan memang harusnya kolom atau variabel PKJ itu memang harus kosong gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke data yang berikutnya. Nah, di sini nih. Iya. Iya, pesawat. Main dulu sama api di luar ya. Dulu ya. Baik, maaf. Nah, ini kita sekarang bicara jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan tadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ketika kita lihat di sini, totalnya kan tadi sudah ketahuan ya, ada 1 data yang missing gitu kan. Jadi totalnya itu ada 59 data. Padahal tadi di tabel yang kita miliki itu, di data keseluruhan yang kita miliki adalah 60. Nah, 1 jelas-jelas sudah missing. Dia akui dia missing gitu. Berarti nanti harus kita cari, ada 1 yang kosong. Kemudian kita lihat di sini. Nah, yang 59 ini itu dia terisi, totalnya ada 58. Total keseluruhan ada 59 ya tadi tabelnya. Nah, ada yang terisi itu ada 58, maaf bukan 60 ya, 60 tadi sama yang di atasnya. Baik, salah saya. Jadi 59 total keseluruhan data. Nah, yang nggak ada datanya 1, berarti sisa 58. Nah, 58 ini ada yang dia itu laki-laki 34, ada perempuan 22. Nah, tetapi ada yang dia nomor 3 dan nomor 4. Nah, apa ini jenis kelaminnya kan 3 dan 4? Ada 3, 1, 4, 1. Berarti nanti harus kita telusuri. Kita harus cari di data keseluruhan tadi di sini. Kita harus cari mana ini yang 3 dan 4. Kalau misalkan datanya ini masih sedikit, kita bisa cari kan, ada 1 yang 3, ada 1 yang 4. Oh, ini dia 1. Misalkan kalau kita tidak bisa cross check, kita bisa exclude, langsung klik kanan delete. Kemudian yang data missingnya tadi ada 1. Oh iya, ketemu yang ini. Kita nggak bisa konfirmasi, kita hilangkan, kita delete. Kemudian ada tadi 4, 1. Nah, cari di satu-satu, oh ini 4. Nah, untuk data yang masih sedikit, mungkin kita bisa manual seperti itu. Tetapi bayangkan kalau misalkan nanti data kita sudah banyak ya, ribuan gitu atau ratusan, mata kita sudah mungkin akan sulit menemukannya. Nah, nanti bisa kita menggunakan bantuan sortasi data, di sort data kita di sort supaya nanti akan berurut berdasarkan data yang mana yang kita inginkan. Misalkan tadi jenis kelamin ya, jenis kelamin kita sort by jenis kelamin, kita mau descending atau ascending, mau yang dari kecil mau yang dari besar gitu.
Lalu kita oke. Ops, kita kembali lagi ke sini. Ini bisa lihat perubahan layarnya kan sesuai dengan yang saya tampak di layar. Bisa, Bu. Bisa ya. Takutnya saya salah share screen gitu. Jadi hanya satu layar aja yang bisa kalian lihat. Nah, di sini kan kita bisa lihat yang JK, oh ini ada yang kosong, berarti ini tinggal delete, clear gitu kan. Kemudian nanti kita tarik ke bawah, oh iya, yang benar itu datanya cuma sampai sini, yang ini berarti 2 data ini kita clear. Misalkan. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, kita lakukan sekaligus cleaning. Nah, kita clear, kita hilangkan, sudah data jenis kelamin sudah bersih. Kemudian yang ini kita hilangkan juga karena kosong gitu. Kemudian kita kembali lagi ke data yang ini tadi, kita lanjut ke sini. Nah, di sini tadi kan data status pekerjaan itu tadi 1 itu tidak bekerja, 2 itu dia bekerja. Nah, di sini terisi semua nih. Jadi tadi ada kita 59 data, ada terisi semua. Jadi lengkap ya data untuk status pekerjaan ini. Ada 54 yang tidak bekerja, ada 5 orang yang dia bekerja. Ingat. Nah, di sini kuncinya ada 5 orang yang bekerja. Nah, ketika ada 5 orang yang bekerja, ketika kita melihat variabel selanjutnya yang PKJ ini, totalnya itu dia harusnya itu yang benar itu adalah hanya 5. Karena sisanya kan tidak bekerja gitu. Nah, yang bekerja itu kita ingin tahu dia pekerjaannya itu apa. Nah, itu di sini totalnya itu harus 5. Ketika kita melihat di sini ada 8, berarti kan ada 3 data yang tidak konsisten, yang harus kita cari, yang harus kita cleaning. Bisa kita cross check ulang tadi ya. Kembali lagi kalau misalkan kita tidak mau membuang datanya, kita cross check ulang, kita telusuri sampai kita menemukan data yang sebenarnya gitu. Kalau misalkan sudah melakukan segala cara tidak bisa juga, mau tidak mau kita cleaning. Anggaplah ini kita tidak bisa menelusuri datanya gitu. Nah, di sini ada data yang harusnya itu tiga data itu tidak ada harusnya gitu. Harusnya di sini jumlahnya 5 karena pertanyaan sebelumnya itu adalah 5. Nah, ini yang tadi konsistensi data. Kemudian kita cari ke sini. Kita cari ke sini. Nah, di sini berarti kita harus melakukan sortasi dulu salah satunya ya untuk mempermudahnya itu kita urutkan datanya tadi shortcase. Nah, tadi yang jenis kelamin kan udah ya, udah ketemu nih yang enggak itu ya. Kita sekarang cari pertama yang kita urutkan berdasarkan status pekerjaan. Sending, descending. Nah, selanjutnya kita urutkan datanya berdasarkan pekerjaannya. Nah, dari sini nanti kita akan menemukan mana sih data yang tidak konsisten. Nah, kita buang. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kan 1 harus kosong. Nah, di sini 1 harus kosong. Kita lihat ke bawah. Nah, kita menemukan 3 data tadi yang harusnya itu tidak ada. Ini ya. Ini harusnya kosong kan? Dia tidak bekerja berarti harusnya tidak ada data pekerjaan, jenis pekerjaan di sini. Berarti 3 data ini kelebihan. Nah, ini 49 sampai dengan 51. Nah, ini kita delete. Kita clear. Ya. Nah, dari sini kita bisa menemukan 53 data dari 59 tadi yang sudah bersih lah ya, istilahnya sesuai dengan harapannya kita, sesuai dengan maunya kita. Nah, untuk yang ini supaya tidak terdeteksi data missing, boleh juga dikode dengan dengan huruf atau angka, bukan huruf ya, dengan angka yang lain supaya ini tidak terdeteksi missing. Karena tadi di awal ketika kita lihat hasilnya, dia di bagian yang pekerjaan ini ada data missing, padahal memang dia harusnya kosong gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang ini data missing ini memang yang harusnya ada, dia jadi tidak ada gitu. Jadi harus kita konfirmasi. Nah, kira-kira itu
proses cleaning, ini masih sederhana ya, masih variabelnya juga masih sedikit, datanya juga masih sedikit. Nah, mungkin nanti kalian melakukan penelitian, sampelnya itu banyak, variabelnya pun banyak. Gitu. Jadi nanti bisa menjadi latihan ya, latihan untuk kalian melakukan proses pengolahan data. Baik, nah untuk pertemuan hari ini sudah jam 3 juga ya. Hari ini lanjut ke praktek atau responsi pengolahan data. Jadi kita belum lanjut ke jenis-jenis analisis datanya apa, itu kita besok saja. Nah, hari ini saya minta kalian latihan melakukan coding, melakukan entry data, kemudian melakukan proses cleaning menggunakan Excel dan juga SPSS. Seperti tadi yang saya contohkan. Nah, nanti masing-masing itu saya coba tuliskan. Mungkin boleh dibaca di Sibda juga ya. Sudah saya posting di situ. Sebentar. Bagian yang cleaning, nah ini ya coding dan entry data. Jadi nanti silahkan di sini latihan ya untuk pertemuan hari ini. Teman-teman masih ada waktu. Nanti ini ada contoh kuesionernya sama seperti yang tadi saya contohkan. Kalian buat di Excel codingnya, kodenya, keterangannya, dan angkanya boleh beda dengan yang tadi saya contohkan. Boleh suka-suka kalian gitu kan, maksudnya saya nggak suka no responden gitu kan, no underscore, mau kalian ganti jadi apa silahkan. Kemudian JK jenis kelamin terlalu mainstream gitu, kalian mau yang beda sedikit apa gitu, terserah. Yang penting itu jelas. Jadi kode variabelnya apa, keterangan variabelnya itu maksudnya apa, kode tersebut menggambarkan variabel yang mana, kemudian tipe datanya itu apa, apakah dia numerik atau dia string gitu kan. Kemudian datanya itu diisi apa. Jadi kalau tadi jenis kelamin JK, 1 laki-laki 2 perempuan. Gitu. Nah itu untuk yang coding. Kemudian entry data. Nanti kalian latihan ini di sini sudah diisi kuesionernya, hanya 1 lembar bagian depan saja, sama seperti yang tadi saya contohkan. Nah itu nanti kalian lakukan entry data ke Excel-nya. Jadi tadi kuesionernya Alia itu nomor berapa? Kalian mau buat di coding book-nya tuh Alia itu nomor 3 misalkan. Boleh. Jadi nanti ketika kalian enter data ya bagian enum tuh diisi 3. Gitu. Kemudian ini yang coding dan entry data. Nah, untuk yang proses cleaning data, sebentar. Ya. Untuk proses cleaning data itu sama seperti yang tadi saya contohkan, datanya pun sama. Jadi silahkan nanti latihan cleaning data 3 proses tadi ya. Kita melihat data yang missing, kita lihat konsistensinya, kita lihat variasi datanya. Kita peneliti harus menjadi orang yang sangat tahu terkait data yang kita miliki. Jadi kalau misalkan itu data tidak penting atau data itu kurang lengkap, kita exclude kalau kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa meng-cross check ulang atau mengambil kembali, mencari kembali data tersebut supaya lengkap. Ini sama semuanya, jadi tadi proses coding, entry, cleaning. Nah, supaya saya lihat prosesnya, jadi tolong itu didokumentasikan. Boleh menggunakan screen recorder apa saja, atau boleh juga rekaman video di YouTube. Di Zoom ataupun di Jimit ya. Yang penting terdokumentasikan proses kalian menamai codingnya, membuat keterangannya, kemudian proses entry datanya, kemudian tahapan-tahapan cleaningnya itu dijadikan video. Nah, videonya kalau dia kurang dari 20 MB bisa langsung ya di Sibda kita karena dibatasi 20 MB. Jadi silakan langsung diupload di situ. Tapi kalau misalkan lebih, ternyata kalian panjang gitu kan prosesnya, lebih itu boleh di-upload dulu di YouTube, baru nanti disematkan linknya di Sibda. Gitu ya, untuk materi hari ini dan latihannya. Supaya ada pengalaman ya, kalau hanya menonton gitu kan, nanti oh iya, gampang sih itu, gampang. Tapi kalau misalkan tidak mencoba, nanti mana tahu ketika kalian melakukan penelitian, itu ada kendala, misalnya. Minimal kalian sudah pernah mencoba.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf ya, saya berisik di belakang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk presensi responsi, ya dia sudah nangis. Baik, untuk presensi responsi nanti saya lihat berdasarkan kehadiran kalian dalam mengerjakan tugas ini. Diusahakan dikerjakan hari ini karena besok akan ada tugas yang lain. Tetapi boleh waktunya sampai jam berapa aja gitu kan, sampai malam pun boleh. Nanti presensi responsi saya lihat dari kehadirannya. Jadi tolong ya, mudah-mudahan kalian bisa latihan karena besok kita ada latihan juga analisis data dan mungkin kalian ada kuliah lagi kan dietetik ya jam 4 untuk besok gitu loh maksudnya. Jadi mungkin nanti tidak bisa maksimal gitu. Jadi usahakan jangan menumpuk pekerjaan. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh silahkan ditanyakan, boleh di forum diskusi, boleh juga di japri. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ibu izin Bu, Iya, silakan Natasha. perkuliahan record ini di upload gitu Bu. Boleh ingetin saya ya. Kadang saya suka udah selesai convert-nya, cuman kadang suka lupa upload di YouTube-nya karena udah bisa langsung ke Sipda gitu. Ya, nanti kalau misalkan belum saya kirimkan juga nanti saya upload ingetin lah supaya ada Baik Ibu, terima kasih Bu. untuk melihat kembali ya proses yang itu. Tapi kalau untuk yang tadi sampai entry, kalau tidak salah saya sudah buat rekamannya, nanti saya bisa share duluan. Ya, baik, nanti saya share ya. Habis ini kan nanti convert dulu, proses dulu lama, habis itu nanti upload dulu, baru nanti saya siapkan saya upload di Sipdalingnya. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan Adinda. ini tadi kan Ibu bilang dikumpul hari ini kan Bu. Saya belum download SPSS Bu. Kemarin saya pakai laptopnya Hafiza Bu. Oh, cleaning data boleh bisa juga menggunakan Excel kok. Cleaning data Adinda kalau misalkan nggak bisa SPSS boleh menggunakan Excel. Ini tidak hanya untuk Adinda ya, yang lain juga bisa menggunakan Excel. Ini masih ada waktu mudah-mudahan ya. Bisa saya tunjukkan kalau misalkan mau menggunakan Excel itu dia menggunakan rumus if ataupun tadi untuk shortnya bisa kan data ascending descending ya. Ini karena datanya masih sedikit memang jadi masih bisa. Atau gini deh, nanti saya coba carikan juga tahapan yang dia menggunakan Excel. Nah, itu juga bisa gitu. Ada Excel kalian tahu formula if tidak? If jika kalau misalkan 1 isinya sekian, kalau misalkan 2 jumlahnya sekian. Ada if, ada count if gitu. Kalian tahu nggak? Pernah lihat atau pernah menggunakan count if atau rumus if? Saya contohkan. Belum pernah. Baik, kalau gitu saya simulasi ya. Saya simulasi menggunakan yang proses cleaning data ya. Nah, tapi memang agak tidak secepat kalau misalkan menggunakan SPSS. Nah, kemudian SPSS juga kalian boleh nanti menggunakan yang versi berapa saja. Saya kebetulan menggunakan yang 26. Tapi boleh menggunakan yang versi berapa saja, baik yang masih SPSS yang warna merah ya, ataupun yang dia sudah IBM. Nah, kalau yang kelebihannya kalau menggunakan yang IBM ya nanti dari mulai yang 19, SPSS 19 itu sudah dia IBM. Itu kalau kita ngolah data menggunakan versi yang terbaru, itu masih bisa dibuka di versi lama. Jadi ketika kita menggunakan, misalkan data saya diolah di yang 26, ketika kalian menggunakan yang versi lama, yang 19 minimal ya, minimal yang IBM 19, itu masih Nah, kalau yang 19 itu masih bisa
terbaca gitu datanya. Nah, tetapi kalau misalkan yang versi di bawahnya 17, 16 itu dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di 17, ketika kalian punya data yang 17, kemudian laptop kalian hanya yang 16 misalkan. Nah, itu nggak bisa terbaca biasanya. Jadi amannya sih sudah 19 ke atas ya versinya yang sudah IBM warnanya biru. Gitu. Tapi yang berapa aja terserah, tergantung kemampuan komputernya sendiri ya untuk yang SPSS-nya. Jadi saya harap sih sebisa mungkin ya semua di sini bisa menggunakan SPSS. Tapi kalau misalkan pun Bu saya tidak bisa SPSS, tapi saya bisa Stata, Bu saya tidak bisa SPSS, tapi saya bisa Minitab ataupun SAS gitu. Silakan. Nah hanya mohon maaf, memang kemampuan saya terbatas gitu kan. Jadi kalau misalkan Minitab mungkin agak-agak terbayang sih saya dulu pernah. Tapi kalau misalkan SAS saya pernah, tapi saya tidak hafal apa kode-kode masing-masingnya ya. Kemudian Stata saya belum pernah mencoba menggunakan. Jadi maaf gitu. Yang bisa saya tuntun itu saya hanya SPSS. Tapi tenang, sumber ilmu itu kan tidak hanya dari saya sebagai fasilitator di mata kuliah ini. Kalian bisa cari referensi di mana-mana, bukunya banyak. Kemudian tutorial video juga banyak gitu kan. Nah, silakan nanti pelajari. Oke, kembali lagi ke sini ya. Tadi yang tidak belum ada SPSS kalau misalkan mau menggunakan if ini. Nah, ini kalian bisa menggunakan count if salah satunya. Boleh misalkan di sini ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin tadi kan. Jadi jenis kelamin. Nanti di sini laki-laki, perempuan. Kita ingin tahu jumlahnya berapa gitu kan. Di sini N ya. N berapa laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa melakukan salah satu caranya kita menggunakan rumus count if. Count if. Count if. Nah, kita ini kan kurung buka. Nanti ingat juga kadang beda Excel. Di sini saya menggunakan koma ya. Nah, ada yang mungkin di laptop kalian Excel-nya itu dia setelah range itu titik koma. Nanti dilihat aja, nanti dia akan muncul rumusnya. Kan if rank ada koma, ada titik koma misalkan. Nanti tergantung. Kalau saya ini kebetulan laptop saya menggunakan koma, termasuk juga nanti desimalnya ya biasanya kan ada yang titik, ada yang koma gitu. Jadi nanti jangan tergantung sekali karena punya saya koma. Jadi yang kalian juga koma, nanti nggak akan keluar kalau tidak sama gitu. Nanti bisa titik koma atau koma. Nah, count if, kemudian kita blok dari sini ke bawah, semua ya. Nah, ini kalau sedikit bisa kita ke bawah, tapi kalau misalkan pengen cepat, bisa kita menggunakan page down. Jadi nanti Ctrl Shift page down, gitu. Langsung akan ke bawah ya untuk yang Excel. Nah, setelah ini kan sudah, kemudian koma. Nah, ini saya kan angkanya 2 ya, 1 dan 2. Nah, di sini saya tuliskan 1. Saya lupa di sini yang dia pakai ini atau apa ya. Nanti kita lihat ya, kalau dia nggak keluar berarti salah. Nah, keluar. Ini adalah jumlah orang yang laki-laki. Nah, sementara yang kita ulangi tahapan selanjutnya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Bisa kita ulangi kita ulangi tadi di scroll lagi ke bawah gitu kan. Nah, atau kalau misalkan mau tinggal narik ke bawah, nah itu kita bisa kasih dolar di sini. Fungsi dolar itu adalah untuk mengunci. Kalau kita letakkan dolarnya itu di depan B, itu yang kita kunci satu kolom B. Tetapi kalau kita letakkan dolarnya itu di 2, kita kunci di baris 2. Baris. Nah, kita menggunakan dolar ini ya. Dolar. Kemudian B-nya nggak usah kita kunci, karena kan memang dia datanya ke bawah ya. Ini pun nanti kita nariknya ke bawah, jadi nggak usah kita kunci. Kemudian kita kunci yang 60. Nah, kemudian enter, hasilnya tetap sama. Nah, ini baru akan berubah ketika kita tarik ke bawah. Nah, kita copy ke bawah. Kalau dia tidak dikunci, misal ya, kalau misalkan kita tidak kunci,
contoh lah di simulasi di yang lain ya. Misalkan ini saya tidak kunci. Nah, ketika ditarik ke bawah, dia akan berubah. Yang 2 ini jadi 3. Misalnya contoh ya, ini saya nggak kunci pakai dolar tadi. Nah, bentar, hasilnya tetap sama. Ketika saya pindahkan ke bawah, nah, range data yang ingin kita ubah itu, yang ingin kita lihat itu akan berubah. Padahal kan kita maunya B2 sampai 60 juga sama gitu di yang data yang kedua pun. Tapi karena kita tidak kunci, ketika kita turun ke bawah, dia pun akan ikut turun semua ke bawah. Gitu. Nah, itu bedanya fungsinya si dolar tadi. Kalau misalkan yang di tanda hurufnya ini, di kolomnya, itu akan berguna ketika kita mau narik data ke kiri ke kanan gitu, supaya tetap data yang kita inginkan itu di B. Nah, kita kasih dolar juga di sini. Itu tadi fungsi dolar ya. Nah, sekarang, nah ini kan masih sama karena di sini masih 1 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, kita ganti yang perempuan itu kan 2. Ini, enter, nah, ada 22. Gitu ya. Jadi laki-laki ada 34, perempuan ada 22. Nah, untuk count if ini, kalau misalkan dia angka itu pakai tanda petik. Tapi kalau misalkan dia huruf, misalkan di sininya itu A, B, C. Biasanya kalau saya ngitung ngolah data nilai, berapa sih yang dapat nilai A, berapa yang dapat nilai B, saya menggunakan count if juga. Tapi di sini tidak pakai tanda petik, langsung aja A, B, gitu, kalau misalkan dia huruf. Ini kan karena dia angka, jadi gini ya. Nah, kemudian kita jumlahkanlah. Kita sum, kita jumlahkan. Nah, jumlahnya 56. Sementara data yang kita miliki itu ada 59. Gitu. Berarti kan kita harus curiga, oh berarti data jenis kelaminnya itu kurang nih, kurang 3 gitu. Ada 3 yang nggak ada. Untuk short di di Excel, kita untuk bisa mengidentifikasi ya, supaya nggak nyari satu-satu, itu bisa kita, ini kan tinggal dikontrol aja semuanya. Nah, langsung kita cari ke data, kita lakukan short. Nah, kita lihat short by apa? By jenis kelamin. Mau dari smallest to largest atau mau sebaliknya, terserah. Yang penting nanti berurut. Nah, oke. Kan? 1, 2, nah, ketemulah ternyata ada 3, ada 4 gitu. Kemudian data yang kosong, ya udah ini kita buang. Nah, ini contoh yang kalau kita mau menggunakan Excel gitu. Jadi kalau misalkan untuk apa ya, jika hanya perlu untuk mengolah datanya bisa semuanya di Excel, nah silahkan. Boleh kalau misalkan kita mau melakukan cleaning di Excel. Jadi setelah rapi di Excel, setelah bersih semuanya, baru nanti kita pindahkan ke SPSS. Boleh nanti seperti itu juga boleh. Jadi mau melakukan cleaning di SPSS, mau melakukan cleaning di Excel, silahkan. Yang penting yang kita analisis itu datanya sudah bersih, sudah tidak ada data yang missing, sudah tidak ada data yang tidak konsisten, kemudian ada yang data tidak seharusnya ada di situ, tadi ya jenis kelamin 3 dan 4 itu apa gitu kan, tidak ada di coding kita. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman di sini yang belum memiliki SPSS, mau melakukan cleaningnya di Excel, boleh silahkan. Tadi menggunakan rumus yang tadi yang count if itu ya. Jadi kita tahu berapa nih jumlahnya gitu kan. Gitu. Ada lagi? Kira-kira Adinda gitu aja ya. Kalau misalkan Adinda belum bisa install SPSS sekarang, kalau misalkan proses cleaningnya mau menggunakan Excel, silahkan. Boleh. Yang penting judulnya kita melakukan proses cleaning. Data yang kita miliki itu sudah bersih, sudah layak untuk dianalisis semuanya. Itu ya, Adinda. Terima kasih, Bu. Baik, yang lain? Ada lagi? Sebentar, ini jangan-jangan sudah saya matikan recording sebelumnya untungnya. Jadi tadi masih masuk proses recording. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, biasanya nanti ketika kalian melakukan, mungkin ada yang bingung atau Bu, kok bisa ya tampilannya seperti ini gitu. Boleh, nanti boleh japri, boleh juga disampaikan di forum diskusinya. Nanti insya Allah saya standby untuk membantu ya kalau misalkan Anda terkendala.
Oke, kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup pertemuan hari ini untuk tatap mayanya. Silahkan kita beralih ke forum diskusi di Sikda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah boleh live dari room ini, dari Zoom ini, dan lanjut ke Sikda.